Harta kekayaan Kombes Irwan Anwar, Kapolresta Semarang disorot usai insiden pelajar ditembak. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar kini menjadi sorotan publik setelah insiden anak buahnya tembak mati pelajar SMK berinisial GRO, 16. Tak hanya statementnya yang menjadi perbincangan publik, harta kekayaan perwira polisi tersebut juga menjadi perhatian publik. Diketahui, seorang pelajar SMK, Gama Rizkinata Oktavandi, tewas setelah diduga ditembak oknum polisi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, namun nahas, nyawanya tidak tertolong. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, mengakui ada anggotanya yang melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO, 16. Korban mendapatkan luka tembak pada bagian pinggul dan akhirnya meninggal dunia. Tetapi pihak kepolisian masih menunggu hasil visum untuk mengetahui detail kasus ini. Kami menunggu hasil visum rumah sakit. Sepertinya ada luka tembak, kata Irwan di Mapolrestabes Semarang. Dilansir tribunjateng.com, Senin, tanggal 25 November tahun 2024, malam. Irwan menuding korban merupakan anggota gangster Pojok Tanggul yang tengah melakukan tawuran dengan gangster Seroja. Menurutnya, tawuran antar kelompok gangster ini terjadi di depan kawasan perumahan Paramon, Semarang Barat, pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat tawuran berlangsung, ada anggota penyidik Polrestabes Semarang yang melintas hendak pulang ke rumahnya. Irwan enggan menyebutkan identitas sang polisi, tetapi dirinya mengeklaim, saat itu anggotanya sedang berusaha melerai pelajar tawuran dan malah diserang. Anggota polisi melakukan upaya melerai, polisi diserang hingga dilakukan tindakan tegas, menembak korban, tutur Irwan. Lantas seperti apakah sosok Irwan Anwar ini? Berikut profil singkatnya. Irwan Anwar lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 17 Februari tahun 1972. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1994. Irwan adalah teman satu angkatan Ferdi Sambo di Akpol. Lebih lanjut, dirinya merupakan suami dari Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natasa, keponakan ex-Menteri Pertanian, Mentan Syahrul Yassin Limpo, SYL. Sang istri juga merupakan mantan finalis Putri Indonesia. Keduanya menikah pada tahun 2020. Adapun selama di Korps Bayangkara, Irwan berpengalaman di bidang reserse. Ia menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang sejak tanggal 21 Desember tahun 2020. Irwan Anwar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Desember tahun 2023 berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN. Dirinya memiliki kekayaan sebesar Rp2.826.000.000. Irwan Anwar tercatat memiliki satu aset tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dengan nilai Rp2.500.000.000. Dirinya juga mempunyai aset lain berupa harta bergerak lainnya sebesar Rp8 juta serta kas dan setara kas sejumlah Rp318 juta. Saksi bantah ada tawuran gangster di TKP polisi tembak 3 pelajar Semarang. Klaim polisi bahwa kawasan perumahan Paramon, Semarang Barat, menjadi lokasi tawuran antara gangster Pojok Tanggul dan Seroja bertolak belakang dengan keterangan Satpam Perumahan. Teman saya yang jaga malam memastikan tidak ada tawuran. Kalau ada tawuran kami pasti tahu dan buat laporan ke atasan, ujar seorang Satpam yang enggan disebutkan identitasnya. Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Kasus ini mencuat setelah pelajar SMKN 4 berinisial GRO, 16, tertembak di bagian pinggul oleh seorang anggota polisi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, dini hari.
Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyebutkan anggota polisi yang melintas mencoba melerai tawuran, tetapi malah diserang sehingga mengambil tindakan tegas dengan menembak korban. Anggota polisi melakukan upaya melerai, polisi diserang hingga dilakukan tindakan tegas, kata Irwan di Mapolrestabes Semarang. Namun, pihak sekolah korban juga meragukan tuduhan polisi yang menyebut korban sebagai anggota gangster. Rekam jejak korban baik dan berprestasi. Jadi dihubungkan ke gangster, kesimpulan kami ya tidak, ujar Nanang Agus B., staf kesiswaan SMKN 4 Semarang. Korban sempat dibawa ke RSUP Karyadi oleh anggota polisi dan lawan tawurannya. Hingga saat ini, hasil visum dan pemeriksaan Paminal Propam terhadap anggota yang terlibat masih ditunggu untuk mengungkap kebenaran. Peran anggota ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Paminal, kata Irwan. Kapolrestabes sebut pelajar tewas ditembak polisi merupakan anggota gangster. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengakui ada anggotanya melakukan penembakan terhadap pelajar SMKN 4 Semarang berinisial GRO, 16. Korban ditembak polisi di bagian pinggul. Namun, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum untuk detail kasus penembakan tersebut. Kami menunggu hasil visum rumah sakit. Sepertinya ada luka tembak, kata Irwan di Mapolrestabes Semarang, Senin, tanggal 25 November tahun 2024, malam. Irwan menuding korban adalah anggota gangster Pojok Tanggul yang sedang melakukan tawuran dengan gangster Seroja di depan kawasan perumahan Paramount, Semarang Barat, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ketika kejadian tawuran ini, ada anggota penyidik Polrestabes Semarang yang melintas hendak pulang ke rumahnya. Identitas polisi ini, Irwan enggan menyebutkannya. Irwan mengklaim, ketika ada anggota melintas melihat dua kelompok remaja sedang tawuran lalu anggotanya berusaha melerai. Namun, anggota itu malah diserang. Anggota polisi melakukan upaya melerai. Polisi diserang hingga dilakukan tindakan tegas, menembak korban, katanya. Menurut Irwan, anggota tersebut telah diamankan oleh pengamanan internal, Paminal, Propam, Profesi dan Pengamanan. Peran anggota ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Paminal, ungkapnya. Korban ternyata sempat dibawa ke RSUP Karyadi Semarang. Irwan menyebut, korban yang tertembak di bagian pinggulnya dibawa ke rumah sakit oleh lawan tawuran dan anggota polisi tersebut. Makanya sampai 10 pagi identitas korban belum diketahui karena yang bawa itu lawan tawuran korban, bebernya. Klaim polisi kawasan perumahan Paramount menjadi tempat tawuran bertolak belakang dengan keterangan Satpam di perumahan tersebut. Tidak ada tawuran. Temanku yang jaga malam memastikan itu juga tidak ada tawuran. Kalau ada tawuran kami pasti tahu dan buat laporan ke atasan, ungkap Satpam tersebut yang enggan disebutkan identitasnya. Pihak sekolah juga meragukan jika korban adalah anggota gangster. Kalau korban tergabung gangster kami tidak tahu. Namun, rekam jejak mereka, korban, itu baik dan berprestasi. Jadi dihubungkan ke gangster kesimpulan kami ya tidak. Terang staf kesiswaan SMKN 4 Semarang. Nanang Agus B. diberitakan sebelumnya. Seorang pelajar SMKN 4 Semarang berinisial GRO, 16, tewas diduga akibat luka tembak. Tak hanya GRO, dua teman satu sekolah korban masing-masing berinisial S, 16, dan A, 17, mengalami luka yang sama tetapi nyawa mereka masih tertolong. Ketiga pelajar ini alami luka tembak diduga dilakukan oleh anggota kepolisian. Betul, untuk kejadiannya ke Polrestabes Semarang, papar Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio saat dihubungi wartawan. Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial Facebook. Pemosting dengan nama akun Kiai Beler memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh oknum polisi. Peristiwa ini terjadi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, sekira pukul 1.58 WIB.
Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Tribun telah berupaya mengkonfirmasi ke pemilik akun melalui pesan Messenger. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada respon. Tribun juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama di Semarang. Rumah nenek korban di Kembang Arum, Semarang Barat masih ramai petakziah pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, siang. Korban adalah anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban tinggal Kabupaten Sragen. Berkaitan adanya penembakan, keluarga membenarkan tetapi belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena merasa kebingungan dan masih dalam kondisi berkabung.